Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu dosen penilai. Perkenalkan, nama saya Siti Komaria, pengampu mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Darul Hikmah Cakung, Kampung Cakung, Desa Cakung, Kecamatan Binuang, Kabupaten Serang. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hari ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan materi iman kepada hari akhir dengan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, kita membaca Asmaul Husna dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahim, ya Alim, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min. Nah, sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Mana kainnya? Tolong siapa kainnya? Coba pimpin doanya. Siap. Sebelum belajar, semua baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak, aku akan ngabsen dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Ada semua. Ada semua. Hello. Hai. Hello, hello, hai. Hai. Hello, hello. Hai. Hai, hai. Hai, hai, hello. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Nah, pada kesempatan kali ini ya, Ibu akan memberikan materi ya yang berjudul yaitu iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama itu adalah memahami makna iman kepada hari akhir. Yang keduanya adalah memahami dalil naqli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Yang ketiganya adalah menerapkan perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam hidup sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran daripada materi untuk
Yang selanjutnya yaitu gambaran hilang ya. Namanya adalah kiamat kubro ya. Ini kiamat kubronya ya tentunya. Setelah kalian melihat video tadi atau gambar tadi, apa yang kalian pikirkan tentang hari akhir atau hari kiamat? Apa yang kalian pikirkan? Rasa cemas. Apa lagi? Khawatir. Terus? Takut. Apa lagi? Ya, merasa takut, merasa khawatir ya akan adanya hari akhir. Nah, hari kiamat itu adalah meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa suatu saat nanti ya dunia dan segala isinya ini akan hancur atau akan dihancurkan ya. Dan waktu terjadinya itu tidak ada satu makhluk pun yang tahu ya, tidak ada satu makhluk pun yang tahu ya. Firman Allah dalam surat Toha ya ayat 15. Coba kita baca bareng-bareng ya. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang dia kerjakan. Kiamat itu terbagi dua ya. Coba itu tanya ya. Anissa, kiamat tadi terbagi dua apa? Kiamat apa? Kiamat kubro sama kiamat kubro. Ya, betul sekali. Kiamat itu terbagi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro ya. Main? Contoh kiamat sugro itu apa, Main? Ya. Ya, betul sekali. Banjir, terus tsunami ya. Terus Nida, coba Nida, kiamat kubro itu contohnya apa? Hancurnya alam semesta. Iya, hancurnya alam semesta itu contoh daripada kiamat kubro ya. Kiamat itu terbagi menjadi dua bagian ya. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro tadi ya. Kiamat kubro, kiamat sugro itu contohnya adalah kematian, bencana alam, penyakit, yang keduanya yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro itu contohnya adalah alam susah. Nah, sekarang dalil nakli ya. Dalil yang menggambarkan tentang hari kiamat kubro ya. Yang pertama yaitu ada di sini Al-Qur'an surat Al-Jazalah ayat 1 dan sampai ayat 6. Yang keduanya yaitu Al-Qur'an surat Yasin ayat 5-1. Yang ketiganya Al-Qur'an surat Al-Qari'an ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tuh ya. Itu adalah dalil nakli tentang gambaran hari kiamat kubro. Nah, ini ya ayatnya. Kita bacakan lagi sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya yaitu apabila bumi diguncangkan
dengan guncangan yang dahsyat, bumi mengeluarkan isi perutnya dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Ya. Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, ya, dalam keadaan terkejar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Ya, ini adalah gambaran daripada hari akhir atau hari kiamat. Di hari kiamat itu kalau dilihat itu sangat menakutkan, ya, sangat mencemaskan, sangat mengkhawatirkan, ya. Makanya, ya, dari sekarang kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan diri kita, ya, untuk bekal hari nanti, di mana di akhirat nanti, ya. Makanya ini hari kiamat itu pasti adanya, pasti datang. Ibu mau memberikan ini ya pertanyaan, kita bagi kelompok aja ya. Kelompoknya menjadi bagi dua aja ya. Untuk yang laki-laki itu dan yang perempuan atau ya. Nanti tolong kalian ini ya, bantu diskusikan ya. Nanti setelah itu kalian presentasikan ya. Satu kelompok itu satu aja perwakilan untuk mempresentasikan. Nah, sebelum mengerjakan Ibu mau ngasih dulu ya, speaking ya. Tepuk semangat. Tadi sudah ada videonya ya, kalian sudah diperhatikan ya dari videonya, tolong kalian amati, melakukan pikiran kalian tentang hari akhir ya. Yang keduanya, mengapa kita harus beriman kepada hari akhir, dan yang ketiganya disebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Silakan, silakan diskusikan bersama teman-teman kalian. Sudah, kalau sudah, silakan maju ke depan untuk presentasikannya. Kelompok satu dulu. Silakan maju. Dan yaudah, ini nanti silakan. Silakan. Kelompok dua. Satu ya. Nah. Satu, cemas, takut, khawatir. Dua, kepada hari akhir itu salah satu iman. Ketiga, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati terhadap perbuatan dahsyat yang terjadi pada manusia. Ya. Tepuk tangan dulu. Sekarang itu cemas ya, takut ya. Terus yang keduanya, kenapa kita harus beriman pada hari akhir? Kenapa kita harus beriman pada hari akhir?
Mempercayai hati terhadap dengan sepenuh hati terhadap perbuatan dahsyat terhadap perbuatan dahsyat yang terjadi pada alam semesta. yang terjadi pada semesta ya. Makanya itu adalah tadi ya ungkapan dan kita harus beriman kepada hari akhir. Kedua yang ketiganya disebutkan beriman kepada hari akhir. Nah sekarang perhatikan ya, perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari akhir ya. Cerminannya itu yang pertama itu adalah menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela ya, dari akhlak tercela, menjaga diri kita atau menjaga sikap kita, perilaku kita ya, terhadap akhlak tercela atau akhlak yang tidaklah baik. Yang keduanya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya keimanan kita dan ketakwaan kita itu kuat ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meningkat ya, meningkat lagi, lebih meningkat lagi keimanan kita ya. Ini adalah cerminan dalam kehidupan sehari-hari ya, terhadap beriman kepada yaitu hari akhir. Yang ketiganya yaitu memperbanyak zikir dan bersolawat. Memperbanyak zikir dan bersolawat. Biasanya memperbanyak zikir nggak ini, Dedek? Suka berzikir? Suka berzikir nggak ini? Suka. Suara selawat kepada Nabi Muhammad kita. Sering bersolawat? Sering berzikir? Sering. Alhamdulillah ya. Terus yang keempatnya yaitu selalu membaca Al-Quran. Sering kalian membaca Al-Quran? Sering. Ya, harus selalu dibaca ya. Al-Quran ini cerminan daripada ya kehidupan sehari-hari yang mencerminkan beriman kepada hari ini ya. Terus yang kelimanya yaitu bergaul dengan orang-orang saleh. Suka bergaul dengan orang-orang saleh? Suka bergaul dengan orang-orang saleh? Ya, harus bergaul dengan orang-orang saleh ya. Yang keenamnya adalah mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri ya, supaya berkembang potensi kita ini ya ke depannya, supaya lebih baik lagi ya. Yang ketujuhnya yaitu memupuk tali persaudaraan dan silaturahmi ya. Jadi supaya lebih memperkuat lagi tali persaudaraan dan silaturahminya ya. Itu adalah perilaku ataupun cerminan kehidupan sehari-hari ya, yang mencerminkan yaitu beriman kepada hari akhir ya. Coba kita baca bareng-bareng. Yang pertama apa? Menjaga pikiran, sikap dan perilaku dari akhlak tercela. Dua, Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. yang ketiga, Memperbanyak zikir dan bersolawat. Selalu membaca Al-Quran. yang kelima, Bergaul dengan orang-orang soleh. yang keenam, Potensi diri. yang ketujuh. Persaudaraan dan silaturahmi. Dari Ibu sampaikan nanti semuanya anak. Materi beriman kepada hari akhir ya. Mungkin coba dulu ya materi hari ini. Sebelum ditutup, tolong ya sebelum kita ini selesai ya, bulan
pulang. Tolong baca doa dulu ya. Silakan dipimpin doa. Duduk siap. Iya. Tuhan mari kita sama-sama berdoa mulai. Wa tawassaw bil haqqi wa